A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi ihsan yaumil amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, rekan-rekan sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam aktivitasnya dan tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada sesi yang ke-6, yang insya Allah ini sesi sebelum terakhir kita masuk ke UTS ya, karena nanti masih ada sesi yang ke-7. Pada kali ini kita akan bahas terkait tentang elements of research design, bagaimana membuat desain dalam penelitian dan elemen-elemen apa saja yang tentunya berkenaan tentang desain dari penelitian tersebut. Learning objektif yang akan kita diskusikan atau diraih pada kesempatan kali ini, setelah menyelesaikan sesi ini, diharapkan para teman-teman sekalian mahasiswa dapat untuk pertama explain, menerangkan what means by research design, apa yang disebut dengan research design. Yang kedua terkait dengan pengembangan research design yang tepat ya untuk beberapa given study, jadi pembelajaran atau riset yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, explain why researcher might be constrained, menerangkan mengapa para peneliti nanti ada keterbatasan ya untuk menyelesaikan daripada kita bicara terkait tentang riset desain yang ideal, atau nanti kita akan bicara di trade-off terakhir. Dan yang terakhir, demonstrate awareness, mendemonstrasikan akan kesadaran bagi role of managers, yaitu peran dari manager dalam area riset desain. Baik. Nah, sebelum kemana-mana, sebagaimana kita mereview, kita mengetahui dalam riset proses itu dalam biasa dilakukan oleh para peneliti dengan 12 tahapan. Tahapan yang pertama, di mana kita akan sedikit bahas ya, terkait tentang observasi broad area. Ini sudah kita desain atau sudah kita diskusikan dengan cukup detail. Yang pertama, melakukan observasi. Setelah melakukan observasi, area mana yang kira-kira condong peneliti itu lakukan, mana yang dia sukai. Setelah itu masuk yang kedua adalah preliminary data gather, yaitu melakukan pengumpulan data-data yang sifatnya masih preliminary atau masih dini sekali. Setelah itu dia melakukan namanya problem definitions, mendefinisikan masalahnya, apa yang sekiranya masalah yang ingin diteliti, mengkerucutkan. Setelah itu yang keempat, critical review, maka dia mencari penelitian terdahulu, landasan teori akan penelitian yang masih ada relevansi terkait tentang penelitian yang dilakukan. Yang kelima dan yang keenam, sebagaimana telah kita bahas, yaitu melakukan namanya theoretical framework. Apa landasan-landasan teori yang relevan untuk riset yang sedang dilakukan oleh peneliti tersebut, di mana di sana mencari variabel, mengidentifikasi, memberikan label dan sebagainya, indikator-indikatornya. Terus yang keenam, kita tahu namanya generations of hypothesis, di mana kita ekstrak hipotesis atau mengembangkan hipotesis yang sekiranya bisa kita kembangkan dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini adalah yang ketujuh, di mana kita melakukan namanya riset design. Desain penelitian kita seperti apa sih? Perencanaannya seperti apa? Apa yang kita lakukan? Baik terkait tentang measurements-nya, pengukurannya, terus nanti alat analisisnya apa, dan sebagainya. Makanya yang ketujuh dan ke-8 ini adalah satu kesatuan. Riset desainnya kira-kira apa nanti yang kita akan laksanakan. Setelah itu, data collections, analysis, and interpretations, ini adalah bagian setelah kita melaksanakan riset desain itu sendiri. Nah, 9A, 9B nanti kita akan terangkan pada momennya sesinya, 10, 11, dan 12. Baik. Pertama adalah riset design. Apa sih riset design itu? Riset design is a blueprint or plan for the collections, measurements, analysis of data created to answer your research questions. Yang disebut dengan desain penelitian adalah merupakan blueprint. Apa sih blueprint itu? Or plan, sebuah perencanaan, sebuah rencana for the collections, untuk koleksi, untuk mengumpulkan, measurements, mengukur, pengukuran, and analysis of data, data analisis. Created yang mana diciptakan atau dibentuk untuk answer your research questions, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam riset kita. Jadi artinya kalau secara mudahnya kita sebut, dia merupakan satu rencana,
Perencanaan yang mana bagaimana cara kita untuk mendapatkan data tersebut, mengumpulkannya. Setelah mengumpulkannya, bagaimana cara mengukur? Setelah mengukur, kita ingin analisa. Makanya ini menggunakan namanya riset design. The various issues involved in the research design and discussed in these sessions. Pada sesi ini kita akan bicara terkait tentang beberapa desain riset ya. Nanti kita akan detailkan satu persatu. As may be seen, issues related to this, decisions regarding the research strategy. Misalkan kita nanti akan diskusi strategi penelitiannya bagaimana. Misalkan apakah dia eksperimen, survei, studi kasus, atau sebagainya. To the extent which the study is manipulated, sejauh mana penelitian atau studi itu dimanipulasi atau dikontrol oleh peneliti. Artinya sejauh mana intervensi peneliti tersebut, dimanipulasinya dan sebagainya. Nah, misalkan extent of research interference, sejauh mana peneliti melakukan intervensi. Locations, lokasi dari penelitiannya, studi setting atau setting dari penelitian yang kita lakukan, the level at which the data will be analyzed. Pada level mana nanti data kita ingin kita analisis. Unit analisisnya, misalkan apakah nanti kita individu atau bahkan berpasang-pasangan atau bentuk keluarga, household atau grup atau yang lain. And temporal aspect. Nanti kita bagaimana juga kita diskusikan terkait tentang ini aspek pada waktunya bagaimana untuk pengambilannya, time horizonnya are integral to research design, dan semuanya itu nanti terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam riset design. Jadi yang dibahas itu strateginya apa, terus nanti sejauh mana peneliti melakukan intervensi atau melakukan manipulasi yang berkenaan tentang riset tersebut. Apakah dia nanti akan di studi settingnya bagaimana, apakah ada campur tangan dan sebagainya. Itu yang menjadi diantaranya fokus dari riset design tersebut. Nah, sekarang kita masuk. Nah, elemen of riset design itu apa sih? Kita lihat di posisi yang merah, rekan-rekan sekalian. Ketika kita pada tahapan yang ketiga, yaitu problem statement, kita sudah tentukan problem statement-nya, maka ketika kita melihat pada ujung yang akhir sini, yaitu data analisis yang ingin kita laksanakan. Tapi sebelum kepada data analisis ini, maka ada beberapa tahapan yang harus kita laksanakan ini, yaitu namanya detail pada desain penelitian. Coba kita lihat pada poin yang pertama, yaitu research strategy. Bagaimana strategi kita dalam melakukan penelitian? Apakah penelitian ini sifatnya eksperimen, survei, observasi, studi kasus, grounded theory, atau teori-teori yang mendasar, action research, atau mixed method? Maka ini yang nanti harus kita desain di awal, harus kita buat rencana di awal. Bagaimana atau mana yang lebih condong atau tepat kepada penelitian kita. Setelah itu, extent of researchers interference. Sejauh mana peneliti melakukan intervensi, melakukan interference, melakukan namanya ikut campur tangan, memanipulasi. Apakah dia sifatnya minimal atau pada posisi manipulations. Misalkan studying even as they are normally occurs. Jadi misalkan, oke, tanpa ada intervensi yang cukup besar. Ada yang sifatnya memanipulasi, ada manipulasi. Tapi nanti kadang-kadang kita berpikir manipulasi ini bagaimana? Apakah manipulasi artinya mengubah keseluruhan? Atau apakah sebuah simulasi yang dilakukan dan sebagainya. Nanti kita akan terangkan di posisi penelitian kita ini. Studi setting, apa dia contrivate atau non-contrivate? Dibuat-buat atau tidak dibuat-buat? Ini nanti kita juga akan diskusikan. Unit of analysis, populations to be studied, populasi yang akan kita teliti. Apakah individuals, diet, das ini artinya pair ya, pasang-pasangan, group, organizations, machines dan sebagainya, atau budaya dan sebagainya. Ada yang sebenarnya kepada time horizon. Ini waktu untuk mendapatkan datanya bagaimana? Apakah one shot, sekali saja disebut dengan cross sectional, atau yang sifatnya dia longitudinal, yaitu sifatnya pada tahun berurutan dari tahunnya, tahun pertama, kedua, ketiga, yang artinya tidak cuma sekali pengambilan datanya, tapi dia lakukan berkali-kali pada objek yang sama. Nah, ini yang biasa dilakukan. Nah, di posisi yang di sini juga untuk menguatkan di mana kita details of study, ini measurements-nya, cara pengukurannya. Maka ketika kita bicara riset strategis di sini teman-teman sekalian, maka kita juga bicara data collection method. Bagaimana metode kita untuk mengumpulkan data tersebut? Apakah dengan interview, observasi, questionnaires, ada physical measurements, atau ada obtrusive misalkan. Ini dengan cara-cara yang tentunya sesuai dengan apa yang kita lakukan dengan riset strategis.
Ada juga sampling design. Sejauh mana kita ini melakukan intervensi atau campur tangan. Apakah dengan misalkan sampel datanya desain sampelnya misalkan dengan probability atau non probability, sampel size-nya berapa dari populasi yang nanti kita ambil. Yang terakhir measurements and measures. Bagaimana cara pengukurannya dan mengukur itu. Misalkan operational definitions-nya, kita melakukan definisi operasional, indikator-indikator, atau mungkin ada dimensi dan elemennya dalam variabel itu, items-nya apa saja, measurements-nya, scaling-nya, cara penskalaannya, apakah dia skalanya ordinal, nominal, atau yang lain-lain. Terus mengkategorikan dari labeling tadi, terus coding, mengkodekan dari apa-apa yang kita dapatkan, misalnya setuju, tidak setuju, dan sebagainya itu melakukan dengan kode-kode tersebut. Nah, ketika sudah melakukan ini semua, teman-teman sekalian, itu akan sangat mudah sekali untuk melakukan namanya data analisis, yaitu analisis data. Ada field for the data, kita nanti akan tabulasi data tersebut, kita input bagaimana goodness of data, nanti diukur pengukurannya, apakah data ini dinyatakan goodness atau tidak, bagus atau tidak bagus, nanti ada uji normalitas dan sebagainya dilakukan. Yang terakhir kita melakukan hypothesis testing. Nah, pada elemen-elemen ini cenderung biasanya dilakukan pada penelitian kuantitatif. Nah, tapi tidak menafikan pada penelitian kualitatif. Tapi tentunya ada bagian-bagian part yang nanti perlu di-omit ya, perlu diubah atau bahkan dihilangkan. Itu nanti ada bahasan sendiri pada penelitian kualitatif. Baik. Kita lihat pertama, research strategies. Di mana kita akan bicara di research strategies. A strategy is a plan for achieving a certain goal. Kita bicara strategi merupakan satu perencanaan untuk mencapai pada goals kita yang tertentu, pada objektif, pada tujuan tertentu. A research strategy will help you to meet your research objective. Ketika Anda melakukan strategi penelitian, membentuk satu strategi penelitian, itu akan membantu kita semua, membantu Anda semua untuk sampai pada objektif penelitian kita, tujuan penelitian kita. And to answer the research questions, dan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada riset yang kita bentuk itu, of your study. The choice for a particular research strategy will therefore depend on the research objective. Maka pilihan-pilihan dari strategi penelitian ini tentunya yaitu depend on, bergantung kepada objektif yang kita inginkan. And the type of research questions of your study, atau tipe-tipe mana pertanyaan yang kita lakukan atau yang kita desain di awal sekali. But also on your viewpoint on what makes good research and on the practical aspect such as access to data, sources, and time constraint. Ini juga nanti bisa juga di posisi penelitian-penelitian yang nanti apakah penelitian kita ini akan bagus atau tidak. Secara aspek praktikal bagaimana, misalkan akses datanya kepada sumber-sumber data dan sebagainya, sampai time constraint. Nanti ada halangan pada waktu, ini bagaimana ini. Makanya teman-teman ketika kita melakukan satu penelitian, kadang-kadang kita pengennya bicara di ideal. Tapi ternyata ketika kita melihat, oh waktunya tidak mencukupi, kita harus menyelesaikan studi kita misal 6 bulan, maka tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, maka misalkan teman-teman di S1 tidak lulus, maka biasanya ada time constraint, ada tentunya ya gangguan-gangguan pada waktu, dana, dan sebagainya. Maka kita harus melakukan riset strategi ini. Misalkan kita lihat pada riset strategi, ada namanya eksperimen, ada survey research, ada observations, ada case study, ada grounded theory, ada action research, ada mixed method. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah eksperimen. Apa sih eksperimen? Yang disebut dengan riset strategis, strategi penelitian yang disebut dengan pada pertama adalah eksperimen. Experiments are usually associated with a hypothetico-deductive approach to research. Biasanya terasosiasikan dengan hypothetico-deduktif. Pendekatan pada penelitian dengan hypothetico-deduktif. The purpose of the experiment is to study causal relationships between variables. Biasanya eksperimen ini, studi eksperimen ini untuk melihat causal relationships, yaitu hubungan kausalitas, hubungan timbal balik antara variables. Experiment designs are less useful or appropriate for answering exploratory and descriptive research questions. Kalau kita bicara eksperimental, maka tentunya less useful, tidak begitu berguna atau cocok untuk menjawab explanatory. Yang sifatnya dia explanatory,
penjelasan-penjelasan atau descriptive research questions pada pertanyaan penelitian yang sifatnya deskriptif, maka biasanya tidak cocok. Tapi ini biasanya untuk melihat bagaimana hubungan antar variabel, misalkan variabel debt to equity ratio terhadap ROA, return on asset atau return on equity, atau dan sebagainya. Yang kedua, riset strateginya adalah a survey. Apa itu a survey? It's a system for collecting information from or about people to describe, compare, or expand their knowledge, attitudes, and behaviors. Ini merujuk pada Fink 2003. Nah, apa sih sebenarnya survei itu? Dia merupakan satu sistem untuk collecting information, mengumpulkan informasi. Ya, dari apa? From or about, tentang apa? Orang, dari banyak orang. To describe, untuk menggambarkan, untuk mendeskripsikan, compare, membandingkan, or expand, menerangkan their knowledge, pengetahuan mereka, attitudes, etika mereka, dan juga behavior, perilaku. Jadi kita melakukan survei. Bagaimana sih sebenarnya informasi yang kita dapatkan dari orang-orang ini? Bagaimana orang-orang itu menggambarkan, mengkomparasikan, menerangkan terkait tentang apa isu-isu terkait tentang yang kita ingin bawakan. The survey strategy is very popular in business research. Ini sangat populer sekali ya, because it allows the researchers to collect quantitative and qualitative data on many types of research questions. Karena mudah sekali untuk mendapatkan apa, yaitu untuk mendapatkan, mengumpulkan data yang sifatnya kuantitatif dan juga kualitatif pada banyak tipe research questions. Ini sangat mungkin sekali dilakukan dengan namanya survei. Ada namanya etnografi and case study. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin masih baru bagi teman-teman. Apa itu etnografi? Kita lihat. Etnografi is a research strategy that has its roots on anthropology. Karena etnografi ini ternyata satu strategi penelitian yang biasanya menjadi satu akar dalam penelitian namanya atau dalam studi antropologi. Artinya ya ini bicara terkait tentang kemasyarakatan, budaya dan sebagainya. It is a strategy in which the researchers closely observe. Di mana strategi ini adalah closely observe, mengobservasi dengan sangat dekat sekali. Merecord, and engage in the daily life of another cultures. Dia biasanya turun langsung ke lapang, hidup, langsung berkenaan, langsung bersenggangan dengan kehidupan sehari-hari dari kultur-kultur yang berbeda. And then writes account, kemudian ditulis yang memang sifatnya penting ya, writes account on this culture, pada kultur tersebut, emphasizing descriptive detail, dan menekankan pada detail-detail yang sifatnya deskriptif. Ini menurut Markus ada Fischers 886. Nah, ethnography involves immersions in the particular cultures. Etnografi bersenggangan pada kebersamaan atau immersions. Immersions itu kalau secara bahasa pencelupan, maksudnya ya kebersamaan ya langsung. In the particular cultures of social group that is being studied. Jadi artinya dia langsung ikut terjun hidup di situ. Misalkan kita belajar terkait tentang suku ABCD atau suku Baduy. Akhirnya orang tersebut ikut turun terjun, langsung hidup dengan mereka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, misalnya gitu. Itu contoh yang misalkan kita bicara di etnografi, antropologi pada misalkan suku ABC. Such as for instance bankers in the City of London. Misalkan kita langsung hidup terjun langsung bersama dengan para bankers in City of London. Observing behaviors, kita mengobservasi perilaku mereka. Listening to what is said on conversations, listening, mendengarkan apa yang mereka lakukan dalam conversations, dalam percakapan. And asking questions, dan menanyakan sesuatu, pertanyaan-pertanyaan. It thus aims to generate the understanding of the cultures and behavior of a social group from an insider's point of view. Nah, maka ada satu poin ya, makanya insider's point of view. Maka kita ingin melihat para sudut pandang orang-orang dalam, insider's point of view. Yang kedua, case study. Case studies focus on collecting information about specific object. Sifatnya kepada pengumpulan data yaitu objek yang sangat spesifik, event tertentu, or activity atau kegiatan. Such as particular business unit or organization. Misalkan kita pilih dari unit bisnis tertentu atau organisasi. Misalkan kita pengen penelitian di Bank Syariah A, Bank Syariah B, atau yang lainnya. Atau misalkan BMTA, BMTB, atau Koperasi Syariah A atau B, atau yang lain-lainnya.
In case studies, pada studi kasus, the case is individual, groups, organizations, even or situations the researchers is interested in. Bisa bentuknya individu, grup, organisasi, pada event tertentu atau situasi yang mana peneliti ingin menelitinya. The idea behind a case study is that in order to obtain a clear picture of a problem, one must examine the real-life situations from various angles and perspective using multiple method of data collections. Ini kalau kita bicara di case study ya, ingin mendapatkan gambaran yang jelas sekali, terus mana yang kira-kira perlu untuk di examine, diuji pada situasi kehidupan yang nyata dari berbagai sudut pandang dan sebagainya dengan multiple method of data collections, yaitu pengumpulan data dari metode-metode yang sifatnya multiple, tidak cuma satu tapi banyak. Oke, selanjutnya adalah grounded theory and action research. Apa itu grounded theory? Ya artinya teori-teori yang memang mendasari ya. Ini ingin melakukan namanya teori-teori yang mendasar. It's a systematic set of procedures to develop an inductively derived theory from the data. Nah, ini penelitian yang dilakukan dengan cara melihat teori-teori yang muncul. Maka dibilangnya satu prosedur, setting prosedur yang sistematik untuk mengembangkan dengan cara apa? Inductively, yaitu dengan cara induktif. Pendekatannya induktif. Derive teori yang mana memunculkan atau akan sampai kepada teori tertentu dari data yang didapatkan. Important tools of grounded theory are theoretical sampling. Maka salah satu cara yang atau alat yang paling penting dalam grounded theory, yaitu pendekatan grounded theory adalah theoretical sampling, yaitu sampling teori. Ya, sampling teori ini bagaimana? Codingnya bagaimana? Constant comparisons, yaitu perbandingan yang sifatnya konstan. Theoretical sampling is the process of data collections for generating theory, whereby the analyst jointly collects code and analyze the data and decide what the data to collect next and where to find them in order to develop his theory as it emerge. Jadi karena memang ingin mengembangkan teori yang baru, maka tentunya dia harus mampu untuk mengumpulkan, memberikan kode, menganalisa dari data-data yang sifatnya tanda kutip nanti bisa untuk didapatkan di mana, selanjutnya bagaimana, dan akhirnya nanti kita bisa kembangkan namanya teori yang mungkin bisa untuk kita propose. Itu seperti itu. Tapi ini tentunya cukup sulit ya untuk teman-teman rekan-rekan di posisi sebagai peneliti pemula. Tapi ini menjadi satu telaah kita untuk mengetahui namanya grounded theory. Yang selanjutnya adalah action research. Sifatnya adalah penelitian aksi. It's sometimes undertaken by consultants who want to initiate change of process and organization. Biasanya action research ini dilakukan oleh para konsultan untuk apa? Who wants, yang menginginkan, to initiate, untuk menginisiasi, mengawali satu proses perubahan pada organisasi. Pada intinya adalah ingin ada perubahan dalam organisasi tersebut. In another word, action research is the research strategy aimed at effecting plans change. Jadi pada intinya strategi penelitian ini ditujukan untuk apa? Effecting planned change, yaitu memberikan impact perubahan pada perencanaan yang terjadi pada satu organisasi tersebut atau pada objek tertentu. Here, the research begins with a problem that is already identified. Dimulai dengan satu permasalahan yang sudah teridentifikasi. Gathers relevant data, mengumpulkan data-data yang relevan to provide the tentative problem solutions, untuk memberikan namanya solusi permasalahan yang sifatnya masih tentatif. The solutions is then implemented. Solusi ini kemudian diimplementasikan with the knowledge that there may be unintended, yang dengan para pengetahuan yang sebenarnya unintended, tidak diharapkan, consequence following such implementations, pada implementasi yang terjadi. Oke. Nah, ini pada tahapan yang terakhir, riset strateginya adalah mixed method. Apa itu mixed method? Kita lihat. Mixed method ini tentunya metode sifatnya penggabungan. Kita tahu bahwasanya di awal, it is explained that qualitative studies are often carry out the better understanding atau understand to the natures of problem. Maka kita tahu bahwasanya dalam penelitian kualitatif itu lebih bagus atau lebih baik untuk menggambarkan, untuk menyelesaikan, better understand, untuk memahami the natures of problem, dari masalah secara alamiahnya.
Maka di sini ada extensive interviews with the main people might have to be undertaken to get a handle of situations and understand the phenomenon. Biasanya kalau kita melakukan interview kepada banyak orang yang intensif sekali interviewnya, itu biasanya mudah sekali untuk menangkap dan memahami fenomena yang terjadi. When the data reveal some patterns regarding the phenomenon of interest, ketika data ini sudah bisa kita lihat patternnya, arahnya, bentuknya, pattern ya, itu dia terhadap fenomena yang terjadi, teories are developed, maka teori bisa dikembangkan and hypothesis formulated, hipotesis bisa diformulasikan. Other method, pada metode yang lain, such as experimental method, for instance, are subsequently used to test this hypothesis. Maka nanti selanjutnya menggunakan dengan experimental method. Along those lines, so combinations of qualitative and quantitative methods are used in many studies. Ya, tentunya lebih jauh dari itu, kita bisa melakukan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif, dan kuantitatif yang sifatnya kepada numerik angka-angka. Nah, bisa juga kita gabungkan dengan namanya kualitatif pada nilai-nilai. Nah, ini yang mungkin bisa lebih akurat ya, keakurasinya lebih tinggi. Maka mixed method research aim to answer research questions that cannot be answered by qualitative or quantitative. Misalkan ada satu pertanyaan atau satu research questions, ternyata tidak bisa dijawab dengan hanya kualitatif atau dengan hanya kuantitatif. Maka akhirnya dua-duanya harus digabungkan dengan kualitatif dan kuantitatif. Mixed method research focus of collecting, analyzing, and mixing both qualitative and quantitative data in a single study or series of studies. Ini bisa dengan koleksi, menganalisa, mixed method antara kualitatif dan kuantitatif untuk tanda pada single study atau pada series of study. The attractiveness of this approach is that allows researchers to combine inductive and deductive thinking. Maka hal yang menarik bisa mengkombinasikan deduktif dan induktif, pemikiran induktif dan deduktif itu. To use more than one research method to address the research problem. Bisa menggunakan tidak cuma satu metode penelitian ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. And to solve the problem using different types of data. Bisa juga menyelesaikan dengan beberapa data yang diinginkan. Tidak cuma hanya numerik, tapi juga bisa sifatnya memvalidasi dengan misalkan nilai-nilai, dengan interview, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. On the other hand, a mixed method approach complicates the research design and therefore requires clear presentations to allow the readers to sort out its different component. Nah, kan tentunya ya karena akurasinya cukup tinggi, lebih tinggi daripada yang lain, maka pentingnya di awal penelitian ini didesain dengan sangat jelas sekali. Clear representations to allow reader to sort out the different component. Nanti biar pembaca bisa melihat apa sih yang sebenarnya perbedaan dari komponen satu dengan yang lain, di kualitatifnya seperti apa, kuantitatifnya seperti apa. Maka ini sangat bagus sekali. Nah, biasanya mixed method ini digunakan para peneliti yang sifatnya kepada advance ya, lebih advance, tidak pada beginners. Tapi ini menjadi satu amunisi pengetahuan kita. So next come, yang kedua, extent of researchers interference with study. Sejauh mana sih peneliti melakukan intervensi, ikut campur, melakukan gangguan-gangguan atau campur tangan pada studi yang dilakukan. So the extent of interference by the researcher has a direct bearing on whether the study undertake is correlations or causal. Ya, oke, kita lihat correlation study. So recall the correlation study is descriptive in nature. Secara alamiahnya adalah deskriptif. Dibilangnya apa? Studi korelasi itu conducted in the nature's environment. Dia dilaksanakan pada lingkungan yang sifatnya alamiah, natural environment. For instance, supermarket or other factory floor, supermarket atau factory floor with minimal intervention, dengan intervensi atau campur tangan yang minimal by the researchers with the normal flow of event, dengan menjadi flow-nya secara normal. So in studies conducted to establish cause and effect relationship. Maka karena inginnya adalah melihat hubungan kausal dan efek. Hubungannya bagaimana dan impact-nya bagaimana. The researchers tries to manipulate certain variables. Biasanya peneliti juga melakukan sebuah manipulasi pada variabel-variabel tertentu. So, as to study the effect of such manipulations on the dependent variables of interest. Misalkan kita ingin melihat bagaimana sih impact-nya memanipulasi pada variabel dependennya yang ingin dipengaruhi, yaitu variabel Y-nya. In other words, pada kesempatan yang lain,
The researchers deliberately secara sengaja ya, peneliti secara sengaja change certain variable, yaitu mengubah variabel tertentu in the setting and interferes with the event as they are normally, melakukan intervensi dan sebagaimana sebenarnya biasanya terjadi, maka dia memberikan variabel yang lain dan sebagainya. Maka ini juga menjadi satu riset design ya untuk melakukan intervensi pada penelitian kita. So research intervensi pada penelitian itu ada 3. Ada yang minimal interference, moderate interference, ada excessive interference. Yang sifatnya minimal, moderate, pada excessive yang berlebihan atau tinggi sekali tingkat interferensinya. Oke, masuk pada studi setting. Apakah contrivate atau non-contrivate? Apakah dibuat-buat atau tidak dibuat? Alamiah atau tidak alamiah? Organizational research can be done in the natural environment where work process normally. That is in non-contrivate setting, yang mana tentunya non-contrivate, tidak diubah-ubah, tidak ya secara alamiah lah dia berlaku. Or artificial, atau dengan cara artificial, yaitu dibuat-buat, contrivate, maka dibilang contrivate setting. Correlation studies are invariably always conducted in non-contrivate setting, whereas most rigorous causal studies are done in the contrivate lab setting. Kalau kita bicara penelitian yang sifatnya studi korelasi, ya tentunya dia selalu dilaksanakan dengan namanya non-contrivate, karena kita melihat kausalitasnya. Tapi kalau kita melihat causal studies, kalau ini dilihat korelasi ya, korelasi hubungannya, tapi kalau causal studies biasanya dilakukan dengan in contrivate lab setting, dengan cara dilakukan namanya contrivate. So correlation studies done in organizations are called field study. Biasanya kalau kita penelitiannya atau studinya adalah korelasi, biasanya kita melakukan namanya field study, langsung kepada lapang pada penelitian yang akan kita tuju. Studies conducted to establish cause and effect relationships using the same natural environment in which employees normally functions are called the field experiment. Ya, bagaimana dijelaskan tadi ya, kita melakukan namanya eksperimen lapang. Experiment done to establish cause and effect relationships beyond the possibility of the least doubt require that creations of the artificial contrivate environment in which all extraneous factors are strictly controlled. Ya, ini ada, kalau kita bicara di contrivate ya tentunya banyak faktor yang extraordinary yang memang harus dikontrol secara ketat. Similar subjects are chosen carefully to respond to certain manipulated stimuli. So these studies are referred as lab experiment. Ya, kalau misalkan kita bicara yang contrivate, artinya memang di setting sedemikian rupa dengan ada beberapa poin-poin tertentu, maka dinyatakan biasanya ada lab experiment. Oke, masuk pada unit of analysis. Unit analysis diantaranya ada individuals, ada diets, ini pairs, pasang-pasangan, groups, organizations, cultures. Kita lihat pada yang pertama, the unit of analysis refers to level of aggregations of the data collected during the subsequent data analysis stage. Ya, kita tahu lah, kira-kira yang ingin kita tuju, agregasi levelnya, unit dari penelitian kita itu seperti apa. For instance, the problem statement focus on how the rise of motivation, rise the motivational levels of employees in general. Kita melihat misalkan pada fokus problem statementnya, melihat level para pekerja yaitu secara motivasinya. Maka tentunya kita bicara di poin ya, yaitu orang. Maka would have to find out what we can do to raise their motivations. Here the unit of analysis individual. Karena bicaranya adalah para employee yang satu persatu, maka sifatnya adalah individual. Kalau we will be looking for the data gathered for each individual and treated each employee's response as individual data sources. So if the researcher is interested in studying two persons interactions, kalau misalkan kita fokusnya kepada interaksi dua orang, then several two persons, so groups, so also non-diets atau pairs, pasang-pasangan. Ada yang sifatnya groups, yaitu misalkan kita pengen agregasinya datanya kepada grup tertentu. Ya kayak misalkan kita bicara household, itu juga bisa masuk di situ. Kita masuk pada time horizons. Nah, bagaimana cara mendapatkan data kita ini? Atau bahasanya waktunya bagaimana? Nah, ini ada dua. Ada yang namanya cross sectionals, ada longitudinal studies.
Kalau cross sections artinya one shot, sekali saja. Artinya pada objek tertentu kita ambil data hanya sekali, waktu tertentu saja. Sedangkan kalau longitudinal artinya apa? Observasi pada data yang kita ambil, pengambilan datanya itu tidak cuma sekali, tapi sifatnya longitudinal, berkali-kali pada objek yang sama. Misalkan ini ada satu contoh, teman-teman kita di SD, dari SD sampai lulus SD, masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA. Jadi orangnya yang sama, tapi datanya diambil dengan tanda kutip berkali-kali dengan lihat kurun waktu dan sebagainya tertentu. Itu namanya longitudinal studies. Kita lihat keterangannya. Kalau bicara cross sectional, misalnya dia bilang apa? A study can be done which data are gathered just once. Dikumpulkannya sekali saja. Misalkan pada periode tertentu di bulan, misalkan kita bulan Maret, April, Mei, misalkan. Nah, posisi 3 bulan ini. Perhaps over a period of days, weeks, or months, in order to answer the research questions. Such studies are called by the one-shot or cross-sectional studies. Biasanya disebut dengan hanya one-shot atau cross-sectional studies. Ini ada data, contoh ya, nanti kita akan buka. Misalkan data stockbrokers between April and June at last year to study their concerns in turbulent stock market, turbulensi pada stock market. Nah, ini cuma sekali saja diambil dan sebagainya. Ada yang longitudinal studies. Sifatnya apa? Dibilang the researcher might want to study people or phenomena. Bisa melakukan satu studi kepada orang atau fenomena at more than one point time in order to answer the research questions. Jadi sifatnya tidak cuma sekali, tapi lihat fenomena yang terjadi. Tidak cuma sekali, tapi pada poin-poin waktu tertentu. For instance, the researchers might want to study employees' behavior before and after change of top management. Misalkan pengen meneliti perubahan perilaku para karyawan sebelum dan sesudah terjadi perubahan pada top management, so as they know what effects of change accomplish. Here, because data are gathered at 2 different points in time, the study is not cross-sectional or the one-shot kind, but it is carried longitudinally across a period of time. Maka tidak cuma sekali diambil, tapi dibilangnya longitudinal. Oke. So trade-off and compromises. Kita akan bicara trade-off. Mana? Karena tentunya tadi kita sebut sangat ideal atau tidak ideal. Ini maka kita harus melakukan trade-off. Maka this concludes. Maka pada diskusi ini kita bisa mengkonklusikan the study of the basic design issues regarding the research strategy. Yang kita bahas pada awal tadi ada strategi penelitian, extent of research interference, so study setting, unit of analysis, and data time zone. Oke, kita lihat sekarang bagaimana. So the researchers determines the appropriate decisions. Maka kita sebagai peneliti harus memilih, menentukan, yaitu keputusan yang paling tepat. To be made in the study design based on the research perspective. Sesuai dengan perspektif dari penelitian tersebut. Of the investigators, the research objective, research questions, the extent of rigor design, and practical considerations. Ada beberapa yang perlu dikonsiderasikan, dipertimbangkan. Misalkan, dari aspek investigatornya, dari aspek tujuan penelitiannya, dari aspek research questions-nya, dari aspek tingkat keketatannya atau kerigerannya, kekuatannya, kepakuannya, kepakemannya. Practical considerations, konsiderasi pada praktikal. Sometimes because of the time and cost involved, the researchers might be constrained to settle for less than the ideal research design. Maka tentunya ada yang kita harus deal, ya tidak bisa ideal sekali, tapi sekiranya mampu untuk bisa melaksanakan penelitian tersebut. Makanya di antara beberapa contoh, ya penelitian yang baik itu mudah, yaitu penelitian yang selesai. Yang artinya tidak sempurna, tapi sudah bisa menyelesaikan 1-2 research questions. Nah, ini yang diantaranya perlu untuk kita garis bawahi. Baik, saya kira seperti itu. Nanti insya Allah kita akan banyak pertanyaan Q&A di kelas. Ma'atya bitamaniyah bitaufiq wan najah. Aku qouli hadza. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.